Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Liturgi Katolik kalau hari raya seperti ini itu sudah dimulai jam 6 sore. Maka kita sudah merayakan kurban misa jam 6 sore untuk merayakan hari besok. Maka kita bersama dengan gereja sedunia merayakan hari raya yang tidak kalah penting dari hari raya Natal, yaitu hari raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Hari ini dalam liturgi Katolik juga disebut hari penyunatan Tuhan. Kenapa kok Tuhan Yesus disunat? Apakah orang Islam Tuhan Yesus? Nggak ada hubungannya dengan agama Islam. Agama Islam itu baru datang kemudian. Agama Islam itu baru datang abad yang ke-7, atau agama Islam itu baru ada kira-kira 600 tahun setelah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus lebih dulu, baru 600 kemudian baru ada agama Islam. Jadi tidak ada hubungannya dengan agama Islam. Kalau barangkali kamu nanti mendengar Yesus disunat, apakah dia Islam? Tidak ada hubungannya, karena Islam datang kemudian. Lalu hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan keyahudian. Begini saudara-saudari, Yesus Kristus sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan kedua, tadi kita mendengar dari surat Galatia, dikatakan ia takluk di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat adalah hukum yang dikenakan untuk umat Tuhan perjanjian lama. Umat Tuhan perjanjian lama itu disebutnya adalah orang Yahudi, agama Yahudi. Kita ingat bahwa saudara-saudariku semuanya, Tuhan kita Yesus Kristus sebagai manusia loh ya, bukan sebagai firman yang kekal, tapi sebagai manusia. Tuhan kita Yesus Kristus dilahirkan dari garis keturunan Raja Daud. Raja Daud orang apa? Orang Yahudi. Bapak Yosef orang apa? Orang Yahudi. Ibu Maria orang apa? Orang Yahudi. Artinya sebagai manusia, Tuhan kita Yesus itu dilahirkan sebagai orang Yahudi, yang otomatis pastilah agamanya agama Yahudi. Maka keterangan dalam firman yang kedua dari surat Galatia tadi, takluk di bawah hukum Taurat, itu maksudnya begitu. Karena beliau sebagai manusia yang Yahudi, maka seperti kebiasaan dalam agama Yahudi, bayi yang lahir disunat pada hari yang ke-8. Semua bayi yang lahir yang masuk dalam agama Yahudi, keturunan Yahudi, disunat pada hari yang ke-8. Karena sunat adalah perjanjian Allah dengan umatnya. Dulu diawali dengan perjanjian Allah dengan Abraham. Abraham melanjutkan kepada anaknya yaitu Yitzhak atau Ishak. Kemudian dilanjutkan kepada anaknya yaitu Yaakov atau Yakub. Maka seringkali umat perjanjian lama menyebut Allah disebut sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi orang Yahudi disunat sebagai tanda perjanjian. Orang ini dimasukkan dalam perjanjian dengan Allah, tapi sayangnya perjanjian-perjanjian itu selalu dikhianati. Kalau kamu membaca perjanjian lama, terus pengkhianatan terjadi terus. Kalau perjanjian seperti dalam dunia manusia, kan ada pihak pertama, pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua diminta sama-sama setia pada perjanjian itu, kan tidak boleh dilanggar. Tapi di dalam cerita perjanjian lama, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, keturunan-keturunannya terus tak pernah ada yang setia, tapi semuanya telah berselingkuh dengan Allah-Allah lain, dengan sembahan-sembahan lain. Semuanya telah tidak setia kepada Allah. Jadi perjanjian dihancurkan dari pihak manusia. Maka harus ada satu orang yang masuk dalam perjanjian itu yang tidak berkhianat terhadap perjanjian itu. Itulah kenapa saudara-saudari, tadi begitu kita membaca atau mendengarkan dalam firman kedua, dia takluk di bawah hukum Taurat supaya kamu dijadikan anak-anak Allah. Bahasa gampangnya, perjanjian ini harus diselamatkan. Sebab kalau perjanjian yang telah hancur ini tidak diselamatkan, ini bahasa gampang, saya pakai bahasa gampang, manusia tidak selamat. Kenapa manusia tidak selamat? Berkhianat terhadap perjanjian keselamatan dari Tuhan. Maka harus ada yang membetulkan, bahasa gampangnya, mereparasi, bahasa gampangnya, perjanjian ini dengan masuk tanpa berbuat cacat, tanpa berbuat salah, tanpa berbuat khianat. Jadi Yesus masuk dalam perjanjian itu, dan kita tahu cerita kisah hidup Yesus sampai akhirnya disebut sebagai taat, bahkan sampai di kayu salib.
Jadi bahasa simpelnya, perjanjian yang dihancurkan ini diperbaiki oleh sosok ini yang hari ini dirayakan pesta sunatnya, supaya semua yang mengikutinya tidak hancur karena perjanjiannya yang rusak. Ini bahasa gampangnya. Tentu kalau dijelaskan pakai bahasa teologi lebih dalam maknanya, tapi akan berbelit-belit sehingga kamu akan menjadi botak atau bahkan ngantuk atau malah nanti pingsan mendengarkan homili saya. Tapi intinya ditangkap ya, perjanjiannya rusak. Ini orang ini, bayi ini harus masuk dalam perjanjian setia sehingga perjanjian dipertahankan bagus. Ini bahasa simpelnya. Itulah makna dari bacaan yang kedua, dia takluk di bawah hukum Taurat, nyambung ke bacaan ketiga, hari yang ke-8 Yesus disunat. Jadi disunatnya Yesus Kristus memperbaiki perjanjian dengan Allah supaya manusia tidak hancur binasa. Itu yang pertama. Diulas bisa lebih panjang, tapi ditunda untuk tahun depan sementara begitu dulu. Sekarang kita masuk pada tema yang kedua, Maria Bunda Allah. Saudara-saudari, Bunda Maria wanita seperti manusia pada umumnya, tapi perannya tak bisa digantikan. Kalau ada orang yang mengatakan Tuhan bisa memilih wanita mana saja, bukan Maria juga nggak apa-apa. Oh, tidak bisa, harus Maria. Sebab apa? Sebab kalau ini nyambung pada homili pada hari Natal, firman yang menjadi manusia itu mengambil kemanusiaannya dari Bunda Maria. Bahasa simpelnya adalah daging darahnya Tuhan Yesus itu berasal dari daging darahnya Bunda Maria. Genetiknya Tuhan Yesus berasal dari genetiknya Bunda Maria. Ini bahasa gampangnya, saya permudah. Sesuatu kalau bahan dasarnya bagus, hasilnya biasanya bagus. Bahan dasarnya harus bagus dulu. Maka saudara-saudari, tidak bisa sembarang wanita, tidak bisa sembarang manusia, harus Bunda Maria, sebab hanya satu-satunya Bunda Maria yang dikandung tanpa noda dosa asal. Sehingga daging darahnya Tuhan Yesus Kristus adalah daging darah yang suci, murni, tanpa cacat dan tanpa celah, sehingga dapat menjadi kurban yang murni di hadapan Allah. Atau bahasa simpelnya adalah, kalau kita dalam ilmu genetika itu, Yesus itu diperiksa gennya, genomnya apanya, asalnya semuanya dari Bunda Maria. Maka ini harus bagus. Kalau orang Jawa mengatakan bibit, bobot, bebet. Nah ini bahasa gampang, saya pakai bahasa gampang. Kalau bibit, bobot, bebetnya sembarangan, ini tidak bisa mulia. Maka bibit, bobot, bebet harus mulia, wanita mulia tak tergantikan, supaya Yesus Kristus benar-benar manusia, tapi bukan manusia yang tercela, manusia yang suci tiada duanya, sehingga dapat menghubungkan Allah dan manusia. Sebagai firman beliau Allah, sebagai manusia mengambil daging dari Bunda Maria, mengambil badan dari Bunda Maria, dan Bunda Maria badannya tanda petik bahan baku yang sempurna. Nah, ini pakai bahasa gampang. Tentu Bunda Maria bukan bahan baku, bukan kayak kue, tapi ini pakai bahasa gampang supaya kamu menyerap makna terdalam dari hari raya hari ini. Kenapa disebut Maria Bunda Allah? Sebutan Maria Bunda Allah sesungguhnya bukan untuk Bunda Maria, tapi untuk Yesus. Mengatakan Maria Bunda Allah sebenarnya mengatakan Yesus Kristus sungguh Allah, Sang Firman yang menjadi manusia, Firman Allah yang sejati yang turun ke bumi. Jadi sebutan itu sebenarnya bukan meninggikan Bunda Maria, tapi pengakuan iman bahwa Yesus Kristus Allah yang menjadi manusia. Maka sebutannya Bunda Allah. Bukan berarti Allahnya baru lahir, bukan, tapi Allah yang kekal mengambil wujud duniawi 2000 tahun yang lalu, lahir dari Santa Perawan Maria. Jadi pentingnya Bunda Maria itu apa? Memberi kepada kita penyelamat yang begitu besar. Maka hari ini kita akan mohon kepada Bunda Maria untuk mendoakan kita supaya tahun depan ini sungguh-sungguh tahun yang terberkati, meskipun kita tidak tahu bagaimana perjalanan tahun ke depan. Kita juga bersyukur atas perjalanan tahun yang telah lampau,
Jadi ini double saudara-saudari, bersyukur atas yang lama, kemudian juga mohon berkat untuk tahun yang baru, agar keselamatan tetap ada pada kita. Nyambung ke bacaan pertama itu kitab Bilangan, itu berkat asli kira-kira 3.300 tahun yang lalu, yang kata-katanya didiktekan oleh Allah. Kalau kamu memberkati, begini memberkatinya. Nanti pada bagian terakhir, berkat itu akan digunakan oleh imam untuk memberkati saudara-saudari, berkat persis yang dulu 3.300 tahun yang lalu digunakan untuk memberkati umat Tuhan yang kata-katanya langsung dari Tuhan. Kapan berkatnya? Tunggu sampai ke kalimat terakhir nanti baru muncul berkat itu. Dalam nama Yesus, dengan pertolongan Bunda Maria, kita menyongsong 2026 ini. Shalom Alaikum.